Hai, tadinya aku mau bikin video tentang aku tahu ini ketika SMA. Tapi setelah lihat audiens dari channel ini yang rata-rata berumur 18 sampai 24 tahun ke atas, jadi anak SMA-nya dikit banget. Akhirnya aku ubah jadi video yang sekarang, pelajaran berharga dari masa SMA. Yang masih bisa relate untuk orang-orang yang bahkan udah lulus SMA. Jujur aja, masa SMA adalah masa terbaik yang pernah aku lalui dalam jenjang pendidikan. Karena di masa itu aku banyak banget mencoba hal-hal yang baru, banyak juga momen senang dan sedih pada waktu itu. Tapi di balik itu semua, kadang aku masih suka mikir, coba kalau di masa SMA aku ngelakuin ini, atau coba aku menghindari itu. Dan dari situlah aku membuat beberapa pelajaran berharga yang bisa aku petik dari masa SMA. Tapi perlu dicatat bahwa video ini berdasarkan pengalamanku pribadi. So, mungkin apa yang aku sampaikan itu nggak selalu relate buat beberapa orang. Yang pertama, fokus terhadap manfaat. Atau lebih spesifiknya adalah fokus sama apa yang bisa aku dapatkan, bukan apa yang aku beri. Loh, kok kayak ngejahat ya? Bukannya memberi itu bagus, Bang? Yap, bagus banget malahan. Tapi gini loh, ini aku jelasin dulu biar nggak salah paham. Jadi, waktu di SMA, aku banyak ikut organisasi. Mulai dari OSIS di sekolah, OSIS kabupaten, dan aku banyak ikut eskul juga, kayak dari Pramuka, Paskibra, English Club, Irma. Dari banyak ikutan organisasi itu, yang aku selalu fokusin adalah apa tugasku di dalam organisasi itu. Atau apa yang bisa aku kasih. Ya nggak ada salahnya sih dengan itu. Tapi gini loh, satu hal penting yang aku lupa saat itu adalah apa yang bisa aku dapat dari situ. Apa manfaat buat diri aku pribadi. I can say aku jadi budak organisasi waktu itu. Dan disitulah salahnya. Padahal banyak banget manfaat yang bisa diambil. Kayak contohnya dari relasi deh. Banyak banget relasi yang aku punya waktu itu. Dan dari relasi itu, aku bisa fokus sama manfaat yang bisa aku ambil buat diri aku pribadi. Yang mana relasi yang berpotensi, yang mana yang enggak. Terus apa aja yang bisa aku gali dari orang-orang hebat itu. Ada nggak peluang untuk berkolaborasi misalnya di luar organisasi yang bisa ngasih manfaat secara pribadi. Tapi waktu itu aku selalu fokusnya sama apa yang bisa aku kasih. Tapi lupa sama apa yang bisa aku dapat. So, saranku buat yang sekarang lagi jadi anak organisasi, entah itu di SMA atau dimanapun, jangan jadi budak organisasi. Yap, sebagai anak organisasi emang harus bisa ngasih manfaat buat orang lain. Tapi ingat sama value yang bisa diambil buat diri kamu pribadi. Yang kedua adalah jangan ngelakuin semuanya sendirian. Jadi waktu di SMA itu, aku kan banyak ikutan organisasi. Dan kadang ada project bikin short film juga. Nah, aku tuh sering banget ngelakuin apa-apa tuh sendirian. Kayak contohnya pas lagi jadi ketua pelaksana atau pas lagi jadi sutradara dalam sebuah project short film. Kayak gak tau udah susah banget ngasih kerjaan ke anggota. Mungkin karena akunya juga yang ngerasa gak enak buat nyuruhnya. Dan karena akunya juga yang masih kurang percaya sama orang lain waktu itu. Dan akhirnya sebagian besar tugasnya itu aku sendiri yang beresin sebagai ketua. Padahal masih banyak anggota yang masih nganggur. Jujur aja waktu itu aku masih belum tahu gimana sih caranya ngarahin orang-orang dalam sebuah project. Karena di masa sama itu adalah pertama kalinya aku terjun ke dalam sebuah organisasi. Karena keseringan kayak gitu, akhirnya aku udah capek banget apa-apa dilakuin sendirian. Dan dari situ aku belajar, kayaknya aku harus ngasih kerjaan ke orang lain deh. Tapi awalnya masih bingung, gimana caranya aku nyuruh orang? Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya aku dapat kuncinya. Dan kuncinya adalah speak up. Ngomongin aja dulu. Bukan sekedar nyuruh atau sekedar ngasih kerjaan ke orang lain, tapi ditanyain dan diskusiin. Kayak contohnya dalam sebuah tugas kelompok aja deh. Kamu kalau ngerjain bagian ini gimana kira-kira? Oke nggak? Nah gitu tanyain. Padahal itu aku lagi nyuruh. Kalau ternyata dia nggak bisa, ya diskusiin lagi gimana solusinya. Jadi speak up. Lagi butuh bantuan, speak up. Ngomongin aja dulu. Urusan mereka bisa bantu atau enggak, ya itu urusan belakangan.
At least dengan speak up itu ngebantu aku biar nggak ngerasa sendirian. Dan dengan speak up juga aku belajar buat saling kerjasama dengan orang lain dan belajar untuk saling percaya juga. Yang ketiga atau yang terakhir adalah utamakan kebahagiaan diri sendiri. Ini juga yang aku pelajari waktu SMA. Aku udah bilang aku tuh orangnya gak enakan dan aku sering mengutamakan kebahagiaan dan kenyamanan orang lain dulu sebelum diri aku pribadi. Karena takut gak disukai orang. Padahal mah kalau dipikir-pikir sekarang, emang kenapa kalau gak disukai orang? Aku punya jalan hidupku sendiri, orang lain juga sama. Dan lagian kalau aku selalu berusaha untuk bikin orang lain senang, aku jadi lupa sama apa yang benar-benar aku mau. Dan mengutamakan kebahagiaan sendiri itu bukan berarti berhenti peduli sama orang lain. Justru dengan hal itu, kita jadi punya energi yang lebih buat berbagi kebahagiaan juga dengan orang lain. Masa SMA penuh dengan pelajaran berharga yang baru aku sadari setelahnya. Dari berbagai macam kegagalan yang pernah aku lalui, justru dengan itu aku jadi belajar untuk bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. So, gimana menurut kalian? Kira-kira apa pengalaman menarik atau pelajaran berharga versi kalian sendiri? Boleh banget komen di bawah. Itu aja buat video kali ini. Makasih udah nonton, like kalau kalian suka dan dislike kalau kalian gak ada yang suka. Bye!